Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat berjumpa lagi dengan saya Rahmat. Seperti biasa, selalu dibantu dan didampingi oleh Bu Mariati. Anak-anak semuanya, bagaimana kabarmu hari ini? Tentu baik, bukan? Ya, alhamdulillah kalau seperti itu. Nah, anak-anak semuanya, kami berdua di sini juga dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Maka kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan cara apa? Menjalankan apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan dan menjauhi apa yang menjadi larangan-larangannya. Patuh kepada orang tua termasuk bentuk syukur kita kepada Tuhan. Ya, maka kita harus patuh pada ayah dan ibunda di rumah. Sayang kepada saudara-saudara kita, kepada kakak, adik, ya, dan juga pada tetangga atau teman-teman kita, saling menghormati, saling menghargai, sehingga tercipta kerukunan dalam lingkungan masyarakat kita, dalam keluarga kita. Nah, anak semuanya, sebagai awal dari pertemuan hari ini, yuk kita berdoa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, ya. Nah, berdoa mulai, selesai. Anak-anakku semuanya, mari kita lanjutkan belajar kita. Sekarang kita akan belajar pada tema yang kedua, menyayangi tumbuhan dan hewan. Nah, ini sudah berada di subtema yang keempat, yakni menyayangi hewan. Dan kali ini anak-anak, kita akan belajar pada pembelajaran yang ketiga. Nah, anak-anak semuanya, supaya belajar kita bisa terarah, maka kita harus menentukan tujuan belajar kita terlebih dahulu. Nah, tujuan belajar kita hari ini, saya berharap setelah pembelajaran nanti anak-anak dapat yang pertama mengidentifikasi langkah-langkah cara perawatan hewan. Nah, dari teks yang akan dibaca. Kemudian membuat pertanyaan mengenai cara perawatan hewan dengan kaidah ejaan yang disempurnakan, ya. Kemudian mengidentifikasi macam-macam teknik potong dalam suatu karya keterampilan atau gambar robek, ya. Tapi ini kali ini memotong, nggak bisa dirobek. Kemudian membuat karya keterampilan menggunakan macam-macam teknik potong, bisa merobek, bisa menggunting, ya. Kemudian yang berikutnya menentukan penggambaran pecahan sederhana, nah, seperti setengah, sepertiga, dan seperempat dengan tepat. Nah, terakhir menentukan gambar dengan yang sesuai dengan nilai pecahan seperti setengah, sepertiga, dan seperempat. Nah, anak-anak semuanya, yuk kita mulai belajar kita hari ini. Tentunya Pak Rahmat berharap anak-anak belajar dengan penuh semangat, karena dengan penuh semangat pasti kita akan bisa. Nah, anak-anak semuanya, seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa teman kita Udin itu senang memelihara ayam. Nah, senang memelihara ayam. Udin sangat menyayangi ayam-ayam peliharaannya itu. Nah, setiap hari Udin selalu memberi makanan, memberi minuman, kemudian juga rajin membersihkan kandangnya. Sehingga ayam peliharaan Udin itu bisa bersih dan sehat. Nah, anak semuanya, sekarang kita akan pelajari petunjuk apa? Untuk merawat ayam. Nah, baik anak-anak semuanya. Nah, bagaimana merawat ayam?
Yuk sekarang kita ikuti bersama. Yang pertama, pilihlah ayam yang sehat. Pertama kita harus memilih ayam yang sehat. Yang kedua, banyaknya ayam cukup 2-5 ekor karena masih tahap belajar ya Bu. Jangan banyak-banyak dulu. Kalau sudah pinter nanti, sudah tahu caranya, boleh memelihara ayam banyak boleh. Kemudian siapkan kandang sederhana menggunakan kardus bekas, dipakai kardus. Kemudian beri alas jerami atau kertas koran agar kandang mudah dibersihkan. Yang berikutnya anak-anak, lengkapi kandang buatanmu dengan lampu. Tujuannya apa? Untuk menghangatkan ruangan dalam kandang. Nah, dalam hari ini untuk memasang lampu, anak-anak jangan memasang sendiri, minta bantuan ayah atau ibu atau kakak, minta bantuan orang tua. Nah, kemudian yang berikutnya, nyalakan lampu terus-menerus selama 3 minggu. Tujuannya apa? Agar anak ayam merasa hangat. Ya, tuh. Yang berikutnya anak-anak, ketika di dalam kandang tentu anak-anak harus menyiapkan apa? Tempat makan dan minum yang mudah dijangkau oleh ayam. Nah, kemudian yang berikutnya, gantilah air minum ayam setiap hari. Nah, berikutnya, beri makan ayam setiap hari dengan makanan dari biji-bijian seperti beras, jagung. Tapi kalau masih kecil ya beratnya ditumbuh yang menir Pak. Kecil-kecil atau yang biasa disebut menir ya. Kalau sekarang banyak yang menggunakan apa ya Bu ya, pur itu pelet itu ya. Kemudian simpan kandang ayam buatanmu di tempat yang nyaman dan aman agar tidak terancam oleh binatang lain. Ayam itu kalau masih kecil bisa dimakan kucing juga Bu. Ada kadang kucing tikus. Ada yang makan ayam. Tikus juga tikus Pak. Ya. Apalagi masih banyak yang lain kayak ular dan sebagainya, maka harus ditempatkan pada tempat yang aman. Nah, setelah 3 minggu ayam kita akan menjadi lebih besar, akan tumbuh lebih besar ya. Nah, itu cara kita merawat ayam. Nah, anak-anak semuanya sekarang, nah ini ada gambar, kemudian ini ada gambar, ini ada gambar. Di sini ada perintah untuk membuat pertanyaan. Ini tugas untuk anak-anak. Ini gambar apa ya? Beras ya Bu ya? Beras ya. Kira-kira yang jawabannya beras apa? Buat pertanyaan di sini. Kemudian jawabannya di sini. Nah, jawabannya berkait dengan gambar ini. Nah, kemudian yang berikutnya ini anak ayam yang sedang minum Mbak. Dibuat pertanyaan di sini, kemudian jawabnya juga di sini. Nah, yang berikutnya, yang ketiga ini, gambar apa ini? Udin sedang apa ini? Ayahnya sedang mengganti air minum. Ya. Nah, maka buat pertanyaan di sini, jawabannya di sini. Ya. Buat pertanyaan sendiri, dijawab sendiri. Nah, anak-anak semuanya, kalau anak-anak belum bisa merawat ayam beneran, maka anak-anak boleh membuat boneka ayam. Boneka ayam kayak apa? Boneka ayam ya. Nah, ini boneka ayam kayak begini ini. Nah, cara membuatnya bagaimana? Nanti akan disampaikan Bu Mariati ini. Bu Maria. Nah, ini alat bahannya. Ya silakan Bu Mar. Ya, anak-anak nanti anak-anak membuat latihan ya, mencoba membuat boneka anak ayam dari kardus bekas ya, dibuat di rumah nanti. Nah, alat
Dan bahannya anak-anak, siapkan alat-alat dan bahan. Yang pertama yaitu kardus bekas. Anak-anak bisa menggunakan kardus bekas dari Indomie. Itu ada ya, kardus Indomie. Ya, bisa kita gunakan. Kapas warna putih atau bulu ayam dari kemucing. Nanti bulunya anak-anak bisa menggunakan kapas, kapuk kapas. Yang punya kemucing sudah rusak, nanti bulunya bisa menggunakan kemucing. Ya, bulu ayam yang di kemucing yang sudah rusak bisa digunakan. Jadi tidak harus bulu ayam dari kemucing atau dari kapas, tidak harus ya. Seadanya yang ada di rumah. Lem anak-anak. Terus gunting. Stik es krim atau bambu atau kayu bekas, pensil, pulpen, spidol ya, itu untuk membuat sketnya yang dari kardus kita sket menggunakan pensil, pulpen atau spidol. Es krimnya itu digunakan untuk agar ayam bisa berdiri ya. Agar ayam bisa berdiri, itu bawahnya menggunakan stik es krim. Gunting untuk menggunting tadi kardus yang kita sket berbentuk ayam. Ya. Cara membuatnya anak-anak, tadi siapkan kardus. Ya, kardus bekas tadi ya. Dari bekas bungkus Indomie, kardus Indomie boleh bebas. Buat pola tubuh ayam, anak ayam seperti gambar itu. Kita sket, jiplak pola bagian-bagian gambar pada karton. Ya, kita nyeket di karton tadi. Gunting pola-pola bagian tubuh anak ayam. Setelah kita sket, kita gunting, tempelkan pada kardus, lalu gunting kardus mengikuti pola yang telah ditempel. Setelah itu, setelah dipotong, ditempel di kardus. Selanjutnya, tempelkan kedua kardus bagian kaki dan kepala pada tubuh anak ayam. Lanjut, gambarkan mata dan mulut ayam. Matanya anak-anak bisa menggunakan mata ayam yang hitam dari seadanya di rumah ya. Mulutnya bisa menggunakan pakai kertas yang kuning, dibuat dari kertas yang kuning boleh ya, paruhnya itu. Tempelkan bulu ayam atau kapas pada gambar tubuh anak ayam. Kalau sudah diberi perekat, tadi bulu ayam atau kapas bisa ditempel di tubuh anak ayam. Tempelkan stik atau kayu pada gambar anak ayam tersebut. Nah, stiknya itu ditaruh di tengah anak-anak. Jadi anak-anak tadi membuat seket dua, ya, membuat seket dua. Terus stiknya ditempel di tengahnya, ya. Jadi ini anak-anak ini dua, satu, dua, ya, satu, dua. Nanti stiknya ditaruh di tengahnya. Setelah itu ini kita beri lem, nanti bulunya dari kapas atau bulu ayam bisa ditempel di sini. Nah, ini mata bisa menggunakan kancing, baju yang hitam atau seadanya yang ada di rumah, boleh ya. Paruhnya bisa dari kardus bekas, ya, yang kita tempel juga, kita bentuk paruh lancip. Ya, jadi ini stiknya kita tempel dari tadi seketan 2 buah kardus tadi. Ya, anak, selamat mencoba, selamat berlatih. Terima kasih. Nah, anak-anak semuanya. Nah, anak-anak, ternyata ayam itu kalau sudah dewasa akan bertelur. Nah, telur itu bisa dibuat bermacam-macam masakan. Nah, ini telur goreng kesukaanku.
Ini telur goreng, bisa digoreng begini untuk lauk. Ceplok ya, Pak? Telur ceplok ya. Telur mata sapi, saya bilang gitu. Nah, kalau ini direbus ya saja Bu, terus dipotong ini. Nah, ini telur rebus ya. Enak banget, aduh Pak Rahmat jadi lapar nih terusan. Nah, ini terus telur dadar. Nah, ternyata anak-anak tidak hanya dibeginikan saja, bisa diolah menjadi bermacam-macam. Ada misalnya telur apa itu yang warnanya itu apa namanya, bacem ya, dibacem, bisa dimasukkan di martabak. Tambah lapar aku. Bisa dibuat balado ya, macam-macam. Tapi ternyata anak-anak, telur juga bisa dibuat untuk bahan roti. Nah, ini bahan-bahan roti ini, bahan-bahan untuk membuat kue. Nah, ini diantaranya di sini ada telur. Ini bermacam-macam bahan, nanti dijadikan satu, dibuat menjadi sebuah kue. Ya, biasanya ini kue bolu. Nah, anak-anak semuanya, nah kue bolu ini biasanya dipotong-potong. Nah, dipotong-potong. Ini kalau makan, kalau satu loyang dimakan jadi tuh, waduh, kebesaran, kekenyangan. Maka harus dipotong-potong. Baik, anak-anak semuanya, yuk kita lanjutkan. Ini kue bolunya saya potong menjadi 10 bagian. Maka bisa ditulis dengan 10/10. 10/10 itu 10 dibagi 10, artinya ya 1. Nah, sekarang anak-anak, sekarang saya ambil satu bagian. Nah, satu bagian ini saya ambil karena Pak Rahmat sudah lapar gara-gara tadi ya, Pak? nyicipi. Nah, satu bagian. yang saya ambil satu bagian ini namanya 1/10. 1/10. Satu bagian dari 10 bagian. Nah, anak-anak semuanya, ini kalau gula. Nah, sekarang kalau lonjong begini, nah sekarang ini kita lihat, yang semuanya ini ada berapa bagian? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, berarti ini 10 bagian juga, sama besar itu ya. Ini satu buah roti, tapi rotinya panjang, dipotong menjadi 10 bagian. Nah, sekarang yang diambil yang biru ini ada 4 bagian, 1, 2, 3, 4. Ya, itu dimakan ya Pak, yang biru. Yang biru ini dimakan. Nah, yang biru ini 4 bagian ini maka bisa ditulis dengan 4/10. Jelas ya anak-anak ya? Jelas anak-anak. Jadi 4 yang bagiannya ini yang dimakan, yang biru itu kan ada 4 ya toh Pak. Nah, semuanya ada 10 bagian. Kita tulis di bawah sebagai penyebutnya. Seperti yang disampaikan di pembelajaran sebelumnya, yang atas itu pembilang, yang bawah penyebut ya. Nah, baik anak-anak semuanya. Sekarang kita akan bermain. Nah, sekarang kita carikan jodohnya. Iya. Kita carikan jodohnya. Yang atas coba membacanya berapa anak-anak? Yang atas. Ini jodohnya yang mana ini? Iya. Yang biru apa? Semuanya satu roti dibagi 3. Berarti kita harus mencarinya yang bawahnya 3 ini yang mana? Iya. Ini apa ini ya? Iya. Kalau yang biru, kita kan hitungnya yang biru. Oh, berarti birunya ada 2. Berarti pembilangnya ada 2. Oh, yang ini. Bener nggak? Iya, betul. Oh iya, ini kita tarik ke sini. Nah, sekarang ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita cari yang penyebutnya. Yang bawah penyebutnya. Penyebutnya ada 5 dulu. Oh, ini dan ini. Nah, sekarang pembilangnya kita cari yang biru ada berapa ini? 1, 2, 3. Berarti ini. Yuk kita tarik garisnya. Nih, begini. Ya. Sekarang ini ada 3. 3 bagian. Ini di bawah ini yang 3. Nah, penyebutnya 3. Yang birunya 1. Mana yang 1? Oh, di sini. Berarti sini. Iya.
bersih. Tinggal satu terakhir, 5. Yang birunya 1, 2, 3, 4. Oh, ini 4/5. Nah, begini. Nah, anak-anak semuanya, yang ini dinamakan 3/5. Kemudian yang kedua ini namanya 3/5 tuh Pak, salah. Salah. 2/3. Pak Roman bacanya yang bawahnya salah. 2/3. Ini 2/3. Iya, Nah, yang bawahnya ini ya 3/5. Sedangkan yang ini 1/3 atau 1/3. Sedangkan yang terakhir menjadi 4/5. Ya, hati-hati jangan sampai salah kayak Pak Rama tadi. lihatnya ke sini ya, aduh, ya enggak apa-apa. Maka anak-anak harus teliti, harus hati. Jelas ya anak-anak ya, bisa ya, bisa, paham Pak. Ya. Nah, sekarang anak-anak tugasnya pereng, ini tugasnya. Ini digambar, harus digambar kalau ini Bu. Digambar. Kemudian di buku kotak ya Pak? Iya, di buku matematika, di buku kotak kecil. Nah, kemudian diwarnai sesuai dengan perintahnya. Oh, ini 3/8. Berarti yang diwarnai berapa ya? Enggak tak bilangin. Nah, ini 2/6 yang diwarnai berapa ya? Nah, gitu ya, jelas ya. Nah, jangan lupa dibuat di buku tugas, jangan lupa ditulis di atasnya tugas tema 2, subtema 4, pembelajaran yang ketiga, tanggal sekian. Nah, dikasih nama dan nomor absennya, karena yang di kelasnya Bu Mariati nanti akan difoto, kemudian dikirim lewat WhatsApp. Kalau Pak Rahmat dikirim lewat Google Classroom ya. Nah, baik anak-anak semuanya, tidak apa-apa cara mengirimnya berbeda, tapi pelajarannya sama. Ya. Yang penting hasilnya Pak ya. Karena HP-nya Pak Rahmat nanti kalau dikasih foto banyak nggak bisa jalan, menggunakan Classroom saya. Nah, baik anak-anak semuanya, sudah jelas semuanya ya? Kalau sudah jelas, yuk sekarang kita ingat kembali, kita refleksikan belajar kita hari ini. Apa sih yang sudah kita pelajari? Ya. Kemudian bagaimana perasaanmu saat kegiatan membuat kandang ayam tadi? Membuat boneka ayam, menyelesaikan soal-soal tentang pecahan, tentu menyenangkan semuanya. Nah, kegiatan apa yang paling kamu sukai? Kemudian yang berikutnya, adakah informasi atau informasi apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut? Kemudian bagaimana cara untuk mendapatkan informasi? Silahkan, bermacam-macam cara bisa kamu tempuh. Tapi yang terpenting anak-anak harus mau membaca, mau bertanya. Oke, baik anak-anak semuanya. Saya kira itu yang kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Kemudian tak lupa kita akhiri belajar kita dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, dengan harapan apa yang kita pelajari bisa paham dan bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Nah, anak-anak semuanya, tidak lupa Pak Rahmat selalu minta maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati anak semuanya. Terima kasih kita ucapkan karena anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan sebaik mungkin. Jangan lupa di like videonya, kemudian di share kepada sanak saudara kita, kepada teman-teman kita, dan kepada orang-orang yang membutuhkan. Biasanya di share di grup sosial media kita, makanya itu soal grup, cuma di WhatsApp banyak grupnya ya. Yang terakhir anak-anak, apabila tombol subscribe yang masih merah, ya, perhatikan betul tombol subscribe yang masih merah, dipencet tombol subscribe-nya. Nah, semuanya sekian dari Pak Rahmat.
Sampai ketemu pada pembelajaran yang berikutnya. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.